السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Umdatul Ahkam yang telah ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masuk di hadis ke-16. Masih di bab dukhulul khala wal istitabah. An Abi Qatadah Al-Harith ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. Istinja ataupun cebok dengan tangan kanan. ولا يتنفس في الإناء, dan janganlah bernafas di kendi ketika minum. Seperti biasa, kita akan membahas tentang perawi hadis dulu. Perawi hadis dalam rangka supaya kita mengenal para sahabat ridwanullahi alaihim, para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Perawi hadis kita kali ini yaitu Abu Qatadah Al-Ansari. Beliau disebutkan namanya di sini Al-Harith ibn Rib'i Al-Ansari. Al-Harith ibn Rib'i ibn Baldamah Al-Ansari Al-Khadraji. Karena Ansar itu ada dua, ada Aus, ada Khadraj. Dan Abu Qatadah ini adalah Khadraj, dari kalangan Khadraj. Dan Aus dan Khadraj itu kedua-duanya dari negeri Yaman, dari keturunannya Himyar. Kemudian Abu Qatadah Al-Ansari ini sahabat yang lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya. Ada sahabat yang dikenal dengan julukannya ataupun kunyahnya sehingga sebagian orang tidak mengetahui siapa namanya. Seperti siapa? Abu Bakar, itu kunyah. Namanya siapa? Namanya Abu Bakar siapa? Abdullah ibn Uthman. Abu Hurairah lagi tidak dikenal namanya siapa.
Para ulama berbeda pendapat namanya Abu Hurairah itu sampai 30 nama. Ada yang mengatakan namanya Abdurrahman, ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada yang menamakan ini. Karena apa? Karena beliau lebih dikenal dengan Abu Hurairahnya. Begitu juga Abu Qatadah. Ini dikenal dengan Abu Qatadahnya. Dan Abu Qatadah ini beliau adalah penunggang kuda. Jadi pasukan berkudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut faris, pasukan berkuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, khairu fursanina Abu Qatadah wa khairu rijalatina, kok lamnya panjang, rijalatina Salamah ibnul Aqwa. Dan sebaik-baik pasukan pejalan kaki adalah Salamah ibnul Aqwa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Abu Qatadah ini adalah sahabat yang unggul dalam berkuda. Sehingga Rasulullah katakan beliau adalah sebaik-baik pasukan berkudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak ikut dalam perang Badar, akan tetapi peperangan sesudahnya dihadiri oleh Abu Qatadah. Jadi peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perang Uhud sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Abu Qatadah Al-Ansari ini ikut serta dengan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau termasuk orang yang ikut dalam sahabat yang ikut dalam perang Uhud. Kemudian perang Khandaq. Kemudian perang apa lagi yang besar-besar saja? Tabuk itu setelah Rasulullah wafat. Hunain, ya Hunain, berurutan. Dari apa? Khandaq, Hudaybiyah. Hudaybiyah, Bani Quraidah sebelumnya, tapi yang besar-besar saja. Hudaybiyah Rasulullah katakan la yalijun nara insyaallah man baya'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka orang yang ikut berperang dalam perang Hudaybiyah, kemudian berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Kemudian beliau pun ikut dalam umrah qadha dalam Khaybar sebelumnya. Kemudian umrah qadha pada tahun ke-7. Kemudian apa lagi? Pembebasan kota Mekah. Terus setelah pembebasan kota Mekah baru Hunain. Setelah Hunain, dan Abu Qatadah mengikuti itu semua. Dan beliau pun pernah mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua doa. Yang pertama, ketika beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecapean dalam sebagian perjalanannya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas kendaraannya. Apa yang dilakukan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu? Menyanggah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai jatuh. Dipegang Rasulullah biar tidurnya nyenyak. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, beliau mengatakan kepada Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i, "Hafizakallah bima hafidta nabiyahu." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu sebagaimana engkau menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang berbuat baik kepada kita, kita dianjurkan untuk membalas perbuatan baik tersebut dengan yang setimpal. Apabila tidak ada, maka kita doakan. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Qatadah supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berkaitan dengan keutamaan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan menolong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum ingat, ana pernah berkisah seorang sahabat namanya Abu Zaid ibn Akhtab. Beliau pernah ketika ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan minum, maka Abu Zaid ini mendapati bahwasanya di airnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan diminum ada rambut, sehelai rambut. Maka sahabat pada umumnya mereka mencintai Rasulullah melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan minum, maka diambil airnya, dibersihkan terlebih dahulu, diambil sehelai rambut tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum air tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apresiasi kepada sahabat yang telah berbuat baik kepadanya dan menjaga Rasulullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Allahumma jammilhu. Ya Allah, cakapkanlah Abu Zaid ini. Baguskanlah Abu Zaid ini. Gantengkanlah Abu Zaid ini. Wa adim jamalahu, dan langgengkanlah kecakapan dari Abu Zaid ini. Sehingga Abu Zaid Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya melebihi 100 tahun umurnya. Dan ketika beliau di usia 100 tahun, perawi mengatakan ketika Abu Zaid umurnya 90 sekian tahun, tidak ada kerut sedikit pun di wajah dari Abu Zaid. Artinya apa? Wajahnya tetap cakap, tetap ganteng, bagaikan anak muda. Yang ketika didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sehelai uban pun. Karena apa? Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nabi-nabi palsu yang dia mengklaim bahwasanya dia seorang nabi, ketika mengabarkan satu kabar, maka kabarnya itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Kan tapi Rasulullah mengabarkan satu berita, mendoakan, dan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah menjadi kenyataan sehingga menjadi saksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Athir rahimahullah dari Abdullah ibn Abi Qatadah dari bapaknya. Abu Qatadah menceritakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatiku dalam peperangan Dziqarad. Dziqarad ini peperangan di Madinah atau dekat dengan Madinah yang terjadi pada tahun 7 Hijriah di bulan Muharram. Fanadhara ilayya, maka Nabi melihat kepadaku. Kemudian Nabi berkata dan berdoa, Allahumma barik fi sya'rihi wa basharihi. Ya Allah, berkahilah rambutnya Abu Qatadah dan kulitnya Abu Qatadah. Kemudian Nabi melanjutkan, aflaha wajhuka, dan beruntunglah wajah kamu. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Qatadah. Qultu wa wajhuka ya Rasulullah. Maka Abu Qatadah mengatakan, dan wajah engkau juga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, qataltu Mas'adah. Saya telah membunuh Mas'adah yang memerangi Rasulullah pada saat itu.
Mas'adah ibn Hakam ibn Malik. Bukan, Rasulullah bertanya kepada Abu Qatadah, "Qatalta Mas'adah, apakah engkau telah membunuh Mas'adah?" Maka Abu Qatadah mengatakan, "Na'am, ya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apa yang ada di wajahmu?" Maka Abu Qatadah mengatakan, "Anak panah yang saya terkena dengannya." Maka kata Rasulullah, "Udnu," mendekatlah. Kemudian saya mendekat, kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didoakan dan diludah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian luka tersebut sembuh seketika. Dan ini termasuk dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Qatadah ini meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dari Muadz ibn Jabal. Dan yang meriwayatkan dari Abu Qatadah, maka disebutkan yang pertama adalah anaknya, yang pertama Abdullah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir ibn Abdullah. Ini semuanya dari kalangan sahabat, tiga ini. Bukan, Abdullah bukan. Dua ya, Abu Sa'id sama Jabir ibn Abdullah. Kemudian dari kalangan tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib, wa Abu Salamah ibn Abdurrahman, wa Amru ibn Salim, dan Atha ibn Yasar. Jabir ibn Abu Qatadah ini meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 170 hadis. 170 hadis sampai kepada kita dari riwayat dari sumber Abu Qatadah Al-Ansari. Adapun wafatnya beliau, maka para ulama berbeda pendapat. Saya merujuk kepada 3 kitab dan ketiga kitabnya berbeda-beda. Kapan meninggalnya, kapan wafatnya berbeda-beda. Dan saya ambil dari kitab Al-I'lam bi Fawaid Umdatul Ahkam, beliau mengumpulkan 3 pendapat tersebut. Yang pertama adalah pendapat yang paling kuat, wafat pada tahun 54 Hijriah. Dan usia beliau pada saat itu 70 tahun. Dan ini pendapat yang paling kuat. Karena yang menguatkan pendapat tersebut, bahwasanya Al-Imam Bukhari menaruh hadis dengan sifat mu'allaq, dengan hadis yang mu'allaq dalam kitab sahihnya, bahwasanya Marwan itu diperintahkan untuk mendatangi Abu Qatadah Al-Ansari ketika Muawiyah menjadi seorang khalifah. Sehingga Abu Qatadah mengajarkan dan beritahukan kepada Marwan ini, utusan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, tentang sikap-sikap Nabi dan para sahabat yang berkaitan dengan perihal yang ditanyakan oleh Muawiyah dan Marwan. Karena pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya wafat di khilafahnya Ali ibn Abi Thalib. Pendapat yang ketiga wafat pada tahun ke-40. Sehingga apa yang dikatakan oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu menunjukkan bahwasanya Al-Imam Bukhari menguatkan pendapat bahwasanya Abu Qatadah wafat pada tahun 54 Hijriah. Kita masuk ke dalam hadis. Hadis ini berkaitan dengan keindahan Islam, dengan kesempurnaan agama Islam. Agama Islam mengatur dan membahas semua kebaikan-kebaikan dan hajat manusia. Sehingga di dalam agama-agama lain tidak ada pembahasan-pembahasan yang demikian. Tidak ada pembahasan yang berkaitan bagaimana seorang ketika ada di dalam kamar mandi, apa yang ia lakukan. Ketika dia minum, apa yang harus ia lakukan. Maka agama yang mulia ini mengatur melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan semua kebaikan-kebaikan yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir hayat Nabi, 80 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Agama Islam telah sempurna. Rasulullah mengatakan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat tersebut, menurunkan ayat tersebut kepada Rasulullah di hadapan 100.000 orang yang menunaikan haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah. Ini adalah ayat yang mulia yang menunjukkan bahwasanya agama dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi referensi, tidak ada lagi perubahan di dalamnya. Tidak ada lagi tambahan, tidak ada lagi pengurangan. Sehingga setiap orang tinggal mau belajar, mengetahui dalil, ini perkataan Allah, ini perkataan Rasul, kemudian amalkan, beres, tidak perlu tambahan-tambahan lagi. Sehingga seorang Yahudi datang kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar bin Al-Khattab, satu ayat, apabila ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, akan kami jadikan hari tersebut sebagai perayaan. Akan kami jadikan hari tersebut, hari kita itu berbangga dan berkumpul, menunjukkan bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang suka perayaan. Ini dirayakan, ini dirayakan, ini dirayakan. Dan itu jauh dari metodenya para sahabat. Para sahabat tidak pernah melakukan itu semua. Karena itulah yang telah mereka dibina oleh Rasulullah. Sehingga ketika omongan ini sampai kepada Umar bin Khattab, Umar mengatakan apa? Saya tahu ayat ini kapan turunnya. Di mana turunnya? Saat kapan ayat itu turun? Saya tahu semua. Akan tapi bukanlah dari metode Umar bin Khattab dan para sahabat secara keseluruhan untuk mengadakan perayaan-perayaan yang berkaitan dengan apapun juga. Sehingga ayat ini adalah ayat yang menunjukkan kesempurnaan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua hal yang di dalamnya kebaikan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang sangat baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang budiman yang besar. Apapun profesi Anda, apapun yang ada pada diri Anda, maka telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang mendapatkan musibah, ingat dengan musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan wafatnya Rasulullah, dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh putra dan putri-putrinya. Semua keturunan Rasulullah wafat kecuali Fatimah radhiyallahu anha. 6 bulan setelah Rasulullah wafat baru beliau meninggal. Sehingga apa yang terjadi pada diri kita ada pada diri Rasulullah. Rumah tangga bergejolak, Rasulullah pun ada. Tinggal kitanya mau belajar ataukah tidak. Sehingga semua kebaikan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, termasuk yang berkaitan dengan buang hajat. Buang hajat yang bisa jadi dianggap remeh oleh manusia. Akan tapi apabila di dalamnya kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dikatakan itu adalah waktu sisa-sisa kita mengeluarkan ampas-ampas kita, di dalamnya kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan kita belajar. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Mulakkin rahimahullah dalam kitab Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam, ketika beliau membahas hadis ini, beliau katakan hadzal hadis minal adabi an-nabawiyah al-jami'ah. Ini adalah hadis yang membahas tentang adab-adab nabawi
yang sifatnya itu menyeluruh. Hadis yang sangat besar menunjukkan agama Islam ini agama yang mulia. Yang pertama, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia kencing. Antum bayangkan ketika seorang kencing, buang air kecil, tangan mana yang megang, tangan mana yang aktif, dijelaskan oleh agama yang mulia ini. Kurang apa agama ini? Sangat sempurna sekali. Hadis ini, potongan yang pertama dari hadis ini menjelaskan, atau bagian yang kedua juga saya sebutkan, wala yatamassah minal khala'i biyamini. Janganlah seseorang itu istinja ataupun cebok dengan tangan kanannya ketika dia buang air. Baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tangan kanan adalah tangan yang digunakan untuk perkara-perkara yang mulia. Adapun tangan kiri adalah untuk hal-hal yang sebaliknya. Sehingga di bagian yang pertama dari hadis ini dijelaskan seseorang tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Sehingga ini memiliki makna hukumnya adalah haram. Akan tetapi ketentuan dalam hadis ini dijelaskan wa huwa yabul, ketika dia buang air kecil. Ketika dia buang air kecil, maka tidak boleh dia memegang zakarnya dengan tangan kanannya. Maka apabila membutuhkan untuk dipegang sehingga percikan-percikan air tersebut bisa lebih dia kendalikan, maka dia memegangnya dengan tangan kirinya, tidak boleh dengan tangan kanan. Dan penyebutan zakar di dalam hadis ini adalah secara ghalib, secara mayoritas saja. Karena yang diajak berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lelaki. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya zakar. Walaupun demikian, perempuan pun dalam hadis ini terkena himbauan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan hadis ini. Karena secara umum Rasulullah mengatakan an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Yang namanya perempuan adalah belahannya laki-laki. Artinya semua perintah yang Allah dan Rasulnya perintahkan dengan lafaz menggunakan kata laki-laki, maka itu semua mengenai perempuan. Karena dalam ayat dan hadis terkadang lebih banyaknya menggunakan kata khitabnya, kata perintahnya, kata dialognya antar laki-laki. Bukan berarti perempuan tidak terkena dengan perintah-perintah tersebut, tidak. Akan tetapi perempuan juga terkena, kecuali apabila perkara-perkara yang khusus untuk perempuan, dikhususkan untuk perempuan ataupun dikhususkan untuk laki, maka baru laki dan perempuan terpisah dalam hal tersebut. Oleh Al-Imam Ibn Al-Mulakkin rahimahullah disebutkan tentang athar-athar tentang dari para sahabat dan dari para sahabat yang berkaitan dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri ketika istinja. Disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam kitab Hilyah dari Abu Nu'aim Al-Hafidh, dan saya nukil dari kitab Al-I'lam bi Fawaid Umdatul Ahkam, beliau katakan, ma taghannaitu wala tamannaitu wala masastu dzakari bi yamini mundu bay'atu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Beliau katakan, saya tidak pernah menyanyi, saya tidak pernah berdusta, saya tidak pernah menyentuh kemaluan saya
dengan tangan kanan saya setelah tangan kanan saya ini berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Selama beliau hidup 80 tahun sekian, beliau tidak pernah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Karena apa? Karena tangan kanan ini pernah membaiat Rasulullah, pernah berjabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan Ibnul Mulakkin, beliau katakan wa hadza minat taqwa wal adab alladhi yu'tihi Allahu man yasha'u min ibadihi. Ini adalah dari ketakwaan yang luar biasa dan adab yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia tidak buang air kecil. Yang ada larangan dalam hadis ini ketika dia buang air kecil kemudian dia memegangnya dengan tangan kanan. Adapun selainnya maka itu boleh. Akan tetapi dari waraknya Utsman, beliau katakan tangan ini telah berjabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali radhiyallahu anhu beliau katakan, "Yamini liwajhi wa shimali lihajati." Ali radhiyallahu anhu mengatakan, tangan kananku itu untuk mukaku, tangan kiriku untuk bersih-bersih, untuk cebok. Dan beliau pun mendapati suatu ketika putranya yang bernama Hasan buang dahak kemudian dipegang dengan tangan kanan. Bisa jadi ada model kita kan tisu, bisa jadi zaman dulu ada apa kemudian ditaruh di tangan kanan, kain atau apa, kemudian Hasan radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, putra dari Ali radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyid min ahli jannah. Beliau ketika buang dahaknya itu di tangan kanan. Maka ketika beliau lakukan hal tersebut di hadapan Ali radhiyallahu anhu, bapaknya, dan di hadapan Muawiyah, maka kata Ali radhiyallahu anhu, bishimalik, kalau kamu lakukan itu haruslah dengan tangan kiri. Jadi ketika kita buang ingus, maka memegang hidungnya dengan tangan kiri. Karena yang baik itu menggunakan tangan kanan dan yang kotor dengan tangan kiri. Disebutkan juga oleh Al-Imam Tirmidzi Al-Hakim dalam kitab Ilalnya, saya nukil dari kitab I'lam juga, bahwasanya Abul Aliyah berkata, ma masastu dzakari, mungkin kenapa beliau tulis farji, ma masastu dzakari biyamini mundu 60 sanatan aw 70 sanatan. Saya tidaklah pernah menyentuh kemaluanku dengan tangan kananku. Ini saya lakukan, saya jaga tidak pernah melakukan hal tersebut selama 60 tahun ataupun 70 tahun. Saya ulangi lagi. Pada dasarnya hal ini boleh selama tidak buang hajat. Selama tidak untuk cebok. Selama tidak seperti kandungan dalam hadis ini. Karena dalam muqaddimah yang tadi saya bawakan, wa khairal haji Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila hal tersebut, yakni memegang kemaluan dengan tangan kanan walaupun tanpa ada hajat, tanpa ketika dia kencing, itu adalah perkara yang dilarang, pasti akan ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan ataupun sahabat bertanya kepada Rasulullah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Karena dalam hadis talak dia bertanya kepada Rasulullah, dia menyatakan bahwasanya seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata tentang bagaimana menyentuh zakar. Apakah menyentuh zakar ini membatalkan wudu ataukah tidak? Maka kata Rasulullah, innama
huwa qit'atun minka, atau innama hiya qit'atun minka huwa. Zakar ini ketika disentuh maka tidak membatalkan wudu, karena itu adalah bagian dari tubuh engkau. Artinya, apabila menyentuh dengan tangan kanan tersebut suatu larangan, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang perihal hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Rasulullah jelaskan bahwasanya menyentuh itu bolehnya dengan tangan kiri saja, tidak boleh dengan tangan kanan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini. Contoh yang lainnya biar antum paham tentang penjabaran saya tadi. Contoh lainnya, antum pernah dengar nggak? Ada seorang tabi'in atau ulama ketika putranya meninggal, dia tersenyum, senang. Pernah dengar nggak? Kalau nggak salah namanya Al-Qadhi Iyad atau Qadhi Fudail bin Iyad kalau nggak salah. Dia tersenyum atau tertawa, senang dia. Ataupun Umar bin Abdul Aziz, ketika putranya itu, dia dapati putranya sangat soleh, dia berkata kepada anaknya, anakku, saya itu berharap bahwasanya engkau mati terlebih dahulu daripada saya, sehingga saya ini mendapatkan ganjaran dengan kematian engkau. Sehingga umur 19 atau 20 putranya meninggal. Ini perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang saleh, orang-orang yang luar biasa. Begitu juga ada salah seorang ulama dari salaf, ketika dia itu pengen bermaksiat, dia ambil api kemudian dinyalakan, terus tangannya ditempelin. Begitu tersengat oleh panasnya api, dia katakan, api di dunia aja nggak kuat, gimana di neraka yang 70 kali dari panasnya api yang paling panas di dunia. Jadi itu semua dilakukan oleh para ulama, akan tetapi bukan menjadi contoh untuk kita. Karena contoh kita siapa? Rasulullah. Rasulullah ketika putranya wafat, Ibrahim gimana? Menangis Rasulullah. Sehingga ketika ada misalnya yang lain, dia tersenyum, tertawa, maka kita katakan itu ijtihad dia. Kita tidak mencela, karena kita hanya diperintahkan untuk bermutabaah dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di alam barzah kita tidak ditanya dengan siapa, apapun juga tidak ditanya, kecuali satu orang saja dari manusia ini. Siapa? Manir rajul ladzi bu'itsa fikum? Siapa orang yang telah diutus di tengah-tengah kalian? Ini pertanyaan bukan bocor, sehingga kita apal di lisan, kemudian ketika mati ditanya oleh Munkar dan Nakir, kita jawab Nabi Muhammad tidak. Akan tetapi jawabannya adalah bagaimana pengamalan kita tentang bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan seorang yang telah diutus oleh Allah dengan segala macam konsekuensinya. Sehingga Allah katakan yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit. Allah teguhkan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, sehingga menjadikan Rasulullah suri tauladan, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patokan kebenaran dalam apa? Setiap perkara. Dan ini yang akan kita jawab, yang akan kita katakan, bukan pertanyaannya bocor kemudian kita apali, kita ulang-ulang kemudian udah beres. Yang pertama nanti pertanyaannya adalah man rabbuka? Allah, Rabbi Allah. Ketika diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, nggak mau. Ketika yang berkaitan dengan siapa nabinya, udah apa Nabi Muhammad. Kemudian tentang perkara yang ketiga Al-Quran, udah apa. Tapi konsekuensinya pengamalan terhadap ketiganya. Kemudian Imam Abu Darda, beliau mengatakan, man istanja biyaminihi faqad ja'ala lisyaitani sullaman ila nafsihi wa faqada aqlahu hatta yadhhaba minhu dinuhu wa huwa la yash'ur.
Siapa yang dia beristinja dengan tangan kanannya tanpa uzur. Artinya uzur itu bisa jadi seorang tangan kirinya tidak bisa digunakan, sehingga ketika menggunakan tangan kanan uzur. Tangan kirinya masih bisa dipakai, sehat walafiat, tanpa ada uzur. Akan tapi dia beristinja cebok dengan tangan kanannya. Maka orang yang demikian, kata Abu Darda, telah menjadikan untuk syaitan pintu kepada dirinya, tangga, sehingga setan itu bisa masuk kepada dirinya. Bukan hanya sekedar kesurupan ini, ikhwan, akan tapi akan menjadikan seorang tersesat. Sehingga beliau katakan, wa faqada aqlahu, orang yang demikian akalnya telah hilang. Karena yang baik seharusnya untuk yang mulia, yang tangan, yang kanan seharusnya untuk mulia, yang kiri untuk yang jelek, dia balik. Hatta yadhhaba minhu dinuhu wa huwa la yash'ur. Sehingga pelan-pelan, setahap-setahap, agamanya akan hilang. Dan dia tidak merasakan hal tersebut. Telah sampai kepadanya tentang hadis ini, tentang larangan istinja dengan tangan kanan, kemudian dia tidak peduli dan meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dahsyat di hati seseorang. Bisa jadi akan menyeret seseorang ke dalam kesesatan seperti yang dikatakan oleh Abu Darda ini. Dan bisa jadi seseorang dengan meremehkan sunnah Rasulullah, dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ketika karena dia dengan kejahilannya atau dengan kecongkakannya dia membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sedikit demi sedikit dia akan menjadi memiliki pembangkangan yang liar, yang lebih dari yang ia lakukan di pertama kali dalam pembangkangannya. Sehingga bertahap demi bertahap dia membangkang sampai akhirnya apa? Dia nggak mau sholat. Sampai akhirnya apa? Dia akan hilang agamanya dan dia tidak merasakan. Oh, kita mau rajin ngaji, Ustaz. Rajin ngaji. Jadi nggak ada yang jamin. Kita rajin ngaji, kemudian kita aman agamanya. Baik antum yang datang ataupun saya yang hadir, nggak ada yang jamin. Nggak ada yang jamin kita ini imannya akan tetap terus. Dan keimanan kita itu bisa naik, bisa turun. Naik, meningkat, turun, menipis, dan bisa hilang. Bisa keimanan ini kokoh sebesar gunung, bisa hilang tanpa bekas sama sekali. Dan ketika kita membahas tentang hal ini, bukan kita membahas teori saja, sehingga seakan-akan kita aman dan nyaman dari perkara-perkara tersebut. Dan ini adalah bahaya untuk keimanan kita. Dikatakan oleh sahabat kitab Ad-Dawa, yang namanya kemunafikan itu tidaklah ada orang yang merasa aman darinya kecuali orang-orang munafik. Adapun orang yang beriman, dia pasti takut dengan kekufuran, pasti takut dengan kemunafikan. Ada seorang ulama yang besar di Saudi Arabia. Ulama ini namanya Abdullah Al-Qasimi. Antum kalau googling ketemu itu. Nggak tahu, anda pernah cerita nggak, pernah kisah nggak? Abdullah Al-Qasimi. Dia kitab-kitabnya sangat hebat yang berkaitan dengan tauhid. Tentang akidah itu luar biasa. Kitab-kitabnya. Dia mungkin seumuran dengan Syekh bin Baz. Dan dia matinya tua juga. Sampai dia pernah menulis tentang akidah Islam. Kemudian tulisannya itu dibanggakan oleh penceramah di Masjidil Haram dalam khutbahnya. Sampai penceramah mengatakan apa? Khatib itu mengatakan apa? Abdullah Al-Qasimi telah membeli surga dengan kitab yang telah ia tulis. Karena apa? Karya tulisnya luar biasa. Karena khatib Masjidil Haram tentu orang alim. Tidak mengetahui keilmuan seseorang kecuali orang alim juga. Nggak bisa kita keluar di jalan kemudian ketemu orang nggak tahu asalnya, ngomong si fulan orang alim. Ente siapa? Asal ente mana?
Ente belajar di mana? Yang hanya tahu orang alim itu orang alim, ya orang alim. Dokter tahu ini dokter ataukah bukan siapa? Dokter, bukan pasien. Dokter. Antum percaya enggak orang ini mati di atas kekufuran? Abdullah Al-Qasimi mati di atas kekufuran. Mati di Mesir dalam keadaan kufur. Kufurnya ilhad. Ilhad itu apa? Tidak percaya kepada Allah. Padahal kitabnya apa? Tentang akidah. Yang luar biasa. Tapi dia mati di atas kekufuran. Dikeluarkan dari negeri Saudi Arabia. Mati di Mesir. Sampai dia datang ke Gua Hiro. Dengan mengatakan, mana Tuhannya Muhammad? Mana? Padahal apa? Ini ulama yang besar. Mati di atas kekufuran. Sehingga ketika kita membahas tentang perkataan Abu Darda, bukan sifatnya teori saja. Bukan. Ini ancaman juga buat kita. Jangan meremehkan hal tersebut. Terus satu poin lagi tentang minum air dan tidak boleh bernafas di kendi. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya bawakan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.